Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran dan kesempatannya. Kali ini kita akan mengikuti culture poster yang dibawakan oleh Dr. Muhammad Adityo Utomo sebagai dokter perusahaan PT PN1 Regina 7 dan akan dipandu oleh Ibu Gina Andani sebagai asisten tata usaha dan personalia Regina 7. Baik, sebelum kita masuk ke materi kultur booster pada minggu ini, baiknya kita mengingat dulu poin-poin akhlak. Untuk poin akhlak pada bulan ini yaitu harmonis, yang dimana harmonis adalah saling peduli dan menghargai perbedaan. Untuk nilai-nilai kesehariannya ada menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Di sini saya diberikan amanah untuk menyampaikan sedikit materi atau sharing session terkait hal yang sering dibahas dalam 5 tahun terakhir di sosial media, yaitu terkait mental health pada pekerja. Dimulai dari pengertian kesehatan mental, di mana ketika suatu individu merasa sehat dan bahagia dan menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan dan beradaptasi, dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat, serta berkontribusi terhadap komunitas. Bagaimana dengan stres kerja? Di mana stres kerja adalah sebuah tekanan psikologis dan fisik yang bereaksi ketika menghadapi situasi yang dianggap berbahaya. Nah, penyebab stres itu apa? Penyebab stres ada 3. Yang pertama ada biological, lalu ada psychological, dan yang ketiga adalah faktor sosial. Pencegahan kesehatan mental di tempat kerja menurut WHO. Yang pertama adalah manager training for mental health. Lalu ada training for workers yang kedua, yaitu meningkatkan pemahaman pegawai mengenai kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis. Yang ketiga adalah individual intervention, membangun keterampilan dalam mengelola stres, meminimalisir simptom yang berkaitan dengan kondisi kesehatan mental. Baik, itulah materi kultur booster yang dibawakan oleh Dr. Muhammad Adityo Utomo, di mana kesehatan mental seorang pekerja bukan hanya sekedar bebas dari penyakit jiwa, melainkan kondisi di mana kita merasa sehat, bahagia, dan menyadari potensi penuh yang kita miliki. Nah, saat kita sehat, kita mampu beradaptasi dengan tekanan, bekerja secara produktif, serta memberikan kontribusi yang berarti bagi lingkungan sekitar. Namun, juga perlu waspada terhadap stres kerja, yaitu reaksi fisik dan psikologis yang muncul saat kita menghadapi situasi yang dianggap mengancam atau terlalu berat di kantor. Nah, untuk mengatasinya diperlukan kerjasama antara manajemen dan pekerja. Perusahaan perlu melatih para manajer agar mampu mendengarkan secara aktif dan mengenali karyawan yang sedang tertekan. Nah, di sisi lain, pekerja juga perlu dibekali keterampilan untuk mengelola kesehatan mentalnya sendiri. Nah, saya melihat materi ini sangat sinkron dengan 3 on 3 atau 3 element dan 3 dominant gesture, khususnya pada poin continuous learning yang menjadi pilar budaya dalam kultur booster bulan Februari ini. Kesadaran untuk memahami dan mengelola kesehatan mental merupakan bagian dari proses pembelajaran berkelanjutan, sehingga kita semakin resilient, adaptif, serta mampu menjaga kinerja tetap optimal di tengah dinamika dan tekanan kerja. Mari Bapak Ibu sama-sama kita akan menyaksikan culture poster yang akan dibawakan oleh Bu Susi Kurniasari. Yang saya banggakan, alhamdulillah di pagi hari ini kita semua masih diberikan limpahan kesehatan sehingga kita dapat
bersilaturahmi pada kesempatan pagi ini dalam rangka culture booster ya, yang bertemakan sangat bagus sekali, empati, komunikasi dan kepemimpinan berbasis nilai, membangun relasi kerja yang harmonis dan kolaboratif. Baiklah, kesempatan ini saya akan ingin menyampaikan materi culture booster, yaitu empati, komunikasi, dan kepemimpinan berbasis nilai. Nah, fondasi empati dalam dunia kerja adalah kemampuan memahami perspektif, emosi, dan kebutuhan rekan kerja tanpa kehilangan objektivitas. Jadi nanti kita bisa membedakan antara simpati dan empati. Kita ikut terhanyut secara emosional terhadap permasalahan seseorang atau situasi yang terjadi, tetapi kalau empati, kita cukup memahami dan kita mencoba merespon dengan cara yang tepat sehingga kita tidak kehilangan objektivitas. Akibat komunikasi atau informasi yang tidak lengkap ini, kita harus menghabiskan waktu untuk merevisi ulang sesuai dengan apa yang ada di kepala kita. Itu akan buang-buang waktu. Itu akibat dari informasi yang tidak lengkap. Yang kedua, permasalahan yang sering terjadi adalah kurangnya mendengar aktif atau kurangnya seorang menerima pesan itu mendengarkan dengan aktif. Baik, setelah mengikuti pemaparan terkait empati pada Zoom meeting tadi, saya melihat materi ini sangat sinkron dengan 3 on 3 atau 3 key element dan 3 dominan gesture, khususnya pada owner mindset. Empati membantu kita memahami perspektif rekan kerja, tim maupun stakeholder, sehingga setiap keputusan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan aspek bisnis dan cost benefit, tetapi juga dampak terhadap manusia di dalamnya. Dengan demikian, kinerja dan kepedulian dapat berjalan seimbang untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Mana empati dalam dunia kerja adalah kemampuan untuk memahami perspektif, emosi dan kebutuhan rekan kerja dengan tetap menjaga objektivitas. Nah, dengan menerapkan empati, tim dapat mengurangi konflik, meningkatkan rasa aman secara psikologis, serta memperkuat kepercayaan yang berujung pada pengambilan keputusan yang lebih manusiawi. Kemudian, komunikasi sebagai jembatan tindakan. Nah, komunikasi efektif adalah cara menerjemahkan pemahaman empati menjadi tindakan nyata agar niat baik tidak disalahartikan.